Bisa dilihat ya pada slide diberikan ini ya, satu contoh sistem persamaan linear ya, tapi dengan dalam dua bentuk. Yang sebelah kiri itu adalah bentuk yang standar yang sudah kita lihat sejak ini ya, kita masih sekolah dulu ya di SMA ya, SMP seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah dalam bentuk matriks. Ya, jadi keduanya ini ya adalah sama ya, merepresentasikan persamaan linear yang sama. Jadi bisa kita lihat di sini ada 3 persamaan ya, persamaan 1, 2, 3. Kemudian dengan 3 peubah ya, 3 variabel X1, X2, X3 ya. Oke. Nah, kemudian untuk mengubah dari bentuk standar menjadi bentuk matriks mudah saja caranya ya. Jadi di dalam bentuk matriks ini kita pisahkan ya, yang matriks yang sebelah kiri, yang paling kiri itu adalah matriks koefisien. Koefisien itu adalah suatu ini ya, bilangan yang itu kita letakkan di depan suatu variabel. Seperti misalnya ini ya, di dalam persamaan pertama koefisien untuk X1, untuk peubah X1, untuk variabel X1 itu adalah 2. Oke, kemudian untuk yang koefisien bagi X2 di persamaan pertama ya, itu adalah 4, positif 4. Oke, sementara koefisien bagi peubah X3 itu adalah minus ya. Jadi ada minusnya nih ya. Perhatikan, jadi minus 3 kan gitu ya. Jadi minus 3. Oke, selanjutnya sama ya untuk yang persamaan 2. Ini adalah untuk yang X1, X2, X3 koefisiennya. Nah, sementara perhatikan ya untuk yang persamaan ketiga tidak ada X2 di sini ya. 0. Berarti apa? Koefisiennya adalah 0. Sebab kan kalau 0 dikalikan dengan X2 hasilnya adalah 0. Oke, sehingga koefisien X2 di persamaan yang ketiga itu adalah 0. Oke, yang selanjutnya yang di tengah ini adalah matriks ataupun ini adalah matriks baris ya, matriks baris ataupun vektor ya. Vektor yang ini sini kita listkan ya, kita daftarkan peubah-peubahnya. Dalam hal ini adalah X1 sampai X3. Nah, sementara di sini adalah matriks hasil. Ya, vektor hasilnya yang kita dapatkan dari yang ini juga ya, dan dari sebelah kanan setelah tanda sama dengan. Oke, jadi mudah ya. Jadi nanti bisa kita mengubah sendiri dari bentuk standar menjadi bentuk matriks. Right ya. Jadi ini adalah contoh dari suatu sistem persamaan linear. Tahu ya maksudnya sistem persamaan linear? Jadi mengingat lagi dari yang telah kita pelajari saat SMA ataupun SMP dulu. Jadi sistem persamaan linear itu adalah suatu sistem yang itu bisa digambarkan dalam bentuk garis lurus di dalam grafiknya. Itu dinyatakan itu bisa kita identifikasi ya dari persamaan yang diberikan jika apa? Jika pangkat dari peubah-peubahnya itu adalah pangkat 1. Semuanya ya, diperhatikan ini kan juga X1 pangkat 1, X2 nya pangkat 1, X3 nya pangkat 1, sama ya. Ini juga seperti itu, sehingga nanti ini memang akan menghasilkan garis lurus jika kita gambarkan dalam grafiknya ya, untuk setiap ini persamaan ini. Jadi nanti di sini akan ada 3 garis lurus ya, 3 garis lurus. Oke, jadi itu adalah sistem persamaan linear. Jadi linear ininya ya, hubungan antara variabel-variabelnya linear seperti itu ya. Oke, kemudian ini diberikan lagi ya contoh 2 persamaan linear ya, persamaan linear ya, sistem persamaan linear yang terdiri dari 2 persamaan sehingga ada 2 variabel X1 dan X2. Ini dia yang di bawah ini adalah sistem persamaan linearnya. Kemudian ini adalah solusinya sehingga ketemu apa ya? Setelah kita cari, kita hitung, ketemu X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Oke ya, jadi
kita dapatkan X1 adalah 1, X2 adalah 2. Nah, ini ya, setelah kita dapatkan solusi seperti ini, jika kita ya masukkan ya, kita substitute ya, setiap X1 dengan 1 dan setiap X2 dengan 2 ke dalam dua persamaan ini, maka itu akan menghasilkan yang sebelah kanannya ya. Misalkan untuk yang persamaan pertama, kita ganti, kita substitute ya, kita replace X1 dengan 1, X2 dengan 2, maka kita ketemu di kiri 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian sebelah kanan yang untuk yang persamaan kedua sama juga ya, 1 tambah 2 kali 2 itu adalah 5. Jadi benar ya, kita dapatkan yang sebelah kiri setelah kita masukkan ini nilainya sama dengan sebelah kanan, maka itu berarti apa? Solusi yang kita hasilkan itu adalah solusi yang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Sebab nanti ya kita akan lihat dengan pendekatan numerik ya. Kalau seperti ini kan nanti analitik ya. Ini mencarinya seperti analitik seperti itu ya. Yang telah kita pelajari dulu saat di sekolah itu adalah dengan menggunakan analitik, dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi dan substitusi. Nanti ya terkadang kan hal-hal itu tadi tidak pendekatan analitik dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan itu terkadang itu adalah tidak possible ya, tidak mungkin dilakukan disebabkan karakteristik dari permasalahan yang akan diselesaikan, sehingga nanti ada datang kemudian pendekatan yang numerik di mana dalam pendekatan numerik itu dia tidak memberikan solusi yang sebenarnya, tapi adalah solusi yang menghampiri. Jadi akan ada galat, ada error di situ, ada selisih antara solusi sejatinya dengan solusi hampiran yang diberikan oleh metode numerik. Oke ya, jadi cukup tahu itu dulu ya, nanti kita akan lihat dengan contoh-contoh ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya, di sini disampaikan bahwa terkadang ya suatu sistem persamaan itu tidak memberikan solusi ataupun tidak ada solusinya. Jika seperti ini kita katakan sistem persamaan tersebut adalah sistem yang inconsistent ya, inconsistent. Sebab apa? There is no solution katanya gitu ya. Misalkan ya di sini ada suatu sistem persamaan linear dengan dua persamaan ya, X1 tambah 2X2 sama dengan 3. Yang kedua adalah 2X1 tambah 4X2 sama dengan 5. Dengan cara apapun kita cari solusinya ya, kita tidak akan mendapatkan X1 dan X2 untuk kedua persamaan ini. Nanti bisa coba sendiri di rumah ya. Nah, sehingga jika seperti itu ya, tidak ada solusinya, maka persamaan tadi kita katakan sebagai persamaan yang inconsistent. Lihat ya. Selanjutnya ya, selain inconsistent, suatu sistem persamaan juga ya dimungkinkan memiliki lebih dari satu solusi. Kalau kita balik kepada tadi ini ya, contoh tadi, ini kan berarti sistem persamaan ini memiliki satu solusi ya. Itu adalah 1 dan 2. Dan memang tidak ada yang lain. Tidak ada nilai X1 dan X2 yang lain yang jika kita masukkan ke dalam kedua persamaan, itu akan menghasilkan yang sebelah kanan. Tidak ada ya. Nah, sementara ya misalnya seperti ini ya, contohnya ini, X1 tambah X2 sama dengan 3 ya. Kalau kita cari selain kombinasi 1 dan 2, mungkin ada ya, misalnya apa, misalnya 5 minus 1 tambah 4, bisa ya, minus 1 tambah 4 itu kan minus 1 tambah 4 itu sama dengan 3 ya. Sudah saya contohkan ya. Sini misalnya kalau kita ambil X1 nya sama dengan minus 1, oke. Kita tambahkan dengan 4, misalnya X2 sama 4 itu benar sama dengan 3. Oke, jadi yang persamaan pertama oke, terpenuhi ya. Tapi apakah nilai ini minus 1 dengan 4 bisa kita apply ke dalam persamaan yang kedua sehingga menghasilkan ini 5? Coba kita lihat ya. Berarti ini kan sama dengan minus 1 ditambah dengan 2 dikali dengan 4 ya. 2 dikali dengan 4, oke. Nah, 2 kali 4 itu kan sama dengan apa?
sama dengan 8 ya. 8 kita kurang 1 kan sama dengan 7. Tidak sama ya. Di sini minus 5, sementara di sini 7. Di sini 5, di sini adalah 7, tidak sama. Oke, jadi kombinasi X1-nya minus 1 dan X2-nya 4, walaupun di persamaan pertama bisa menghasilkan 3, tapi di persamaan yang kedua tidak bisa menghasilkan 5. Sehingga memang minus 1 dan 4 bukan solusi bagi sistem persamaan ini. Yang menjadi solusinya adalah 1 dan 2. Sehingga memang unik ya, solusi itu unik. Jadi sini adalah memiliki satu solusi, yaitu ini saja. Oke. Kemudian yang ini tadi adalah yang inkonsisten, tidak memiliki solusi. Oke ya. Selanjutnya bisa juga memiliki lebih dari satu solusi, infinite number of solution. Jadi yang dia infinite ya, jadi tidak terbatas, tidak terhingga. Misalnya contoh ya, diberikan sini persamaan dengan 2 persamaan juga dan 2 variabel, yang X1 tambah 2X2 sama dengan 3, 2X1 tambah 4X2 sama dengan 6. Katanya adalah memiliki lebih dari satu persamaan. Perhatikan, kenapa bisa seperti itu ya? Sebab ya, perhatikan ini, sebenarnya persamaan kedua ini ya, yang diberikan sini persamaan yang keduanya, right? Ini kalau sama-sama kita bagi 2 mereka ya, sebab ini kan kebetulan juga adalah sama-sama genap ya, bilangan genap koefisiennya kita bagi-bagi 2. Ini kan 2 bagi 2 jadi 1. Oke, sama dengan di atas ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi sebenarnya apa? Sistem persamaan ini yang diberikan dalam dua persamaan ternyata sebenarnya hanya terdiri dari satu persamaan saja, yaitu adalah X1 tambah 2X2 sama dengan 3. Jadi satu persamaan dengan 2 variabel, maka akan sangat banyak sekali kemungkinan kemungkinan solusinya, sehingga mempunyai infinite number of solution, kan seperti itu. Oke, jadi misalnya seperti ini ya. Jadi jika misalkan kita berikan nilai A kepada X1, maka nilai X2-nya adalah ini ya, 0,5 dikali 3 kurang A. Nah, jadi kan tidak ini ya, jadi infinite, tergantung nilai A yang kita berikan. Ini bisa macam-macam ya. Tergantung juga ke dalam ini batasan yang diberikan dalam soal. Misalnya nilai variabelnya adalah misalnya dalam integer ya, ataupun misalkan dalam bentuk real ya, ataupun misalnya dalam byte, kan seperti itu. Jadi bisa macam-macam. Kalau berarti misalkan di dalam byte, berarti kan nilai A-nya adalah untuk semua nilai yang didukung oleh ataupun yang bisa disupport oleh tipe data tadi byte ya. Byte itu kan adalah 8 bit ya, berarti ada 2 pangkat 8. Itu adalah berapa? 128 ya. Berarti ada 128 bilangan yang mungkin yang bisa menjadi solusi bagi ini tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi memang dimungkinkan seperti ini ya, solusi yang himpunan persamaan yang memiliki lebih dari satu solusi. Jadi tidak unik. Disebabkan tadi ya, dia memiliki 2 variabel, tapi yang persamaan yang diberikan hanya satu saja. Di jumlah persamaannya lebih sedikit daripada jumlah variabelnya. Itu memungkinkan lebih dari satu solusi yang bisa dihasilkan dari persamaan yang seperti ini. Ya, ini sekarang kita lihat mengenai tadi solusi sistem persamaannya diberikan dalam bentuk grafis. Ya, jadi kalau kita bisa lihat ya, bahwa solusi dari suatu sistem persamaan linear dalam hal ini ya, jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, solusi tersebut adalah sebenarnya titik potong ya, persamaan-persamaan yang ada di dalam sistem persamaan linear tersebut. Ini diberikan di sini ya, adalah sebuah sistem persamaan linear sebanyak 2 persamaan dan 2 variabel ketemu ya. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Nah, kalau kita lihat ya, kita gambarkan ini yang grafik bagi kedua persamaan ini, solusi ini ya adalah titik potong kedua garis ataupun titik potong kedua persamaan. Jadi kedua persamaan ini, X1 tambah X2 sama dengan 3, X1 tambah 2X2 sama dengan 5, itu adalah di titik 1,2 ya, 1,2. Oke. Jadi di sini X1-nya ya adalah X-nya, X2 itu adalah Y-nya, seperti itu. Oke, jadi adalah titik potong persamaan-persamaan yang ada di dalam sistem persamaan tersebut.
Itu adalah solusi. Oke. Kemudian juga ya, untuk sistem persamaan linear ya, sebenarnya ya di dalam metode analitik itu sudah diberikan suatu aturan ataupun metode ya untuk pencariannya. Misalnya ya salah satunya adalah Cramer ya. Jadi ada Cramer's ya, Cramer's rule. Di sini dia menggunakan metodenya determinan ya dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Oke, misalnya ini diberikan sistem misalnya ada sistem persamaan linear dengan dua persamaan. Jadi sebenarnya untuk ini ya, solusi untuk yang ini. Oke. Nah, dalam metode Cramer dia menggunakan determinan. Oke, menggunakan determinan. Jadi yang ini yang pertama yang sebentar. Jadi yang di bawah itu adalah determinan dari persamaannya ya. Ya, jadi koefisien dari variabelnya ya, itu menjadi determinannya. Berarti kan 1 1 1 2 kan gitu ya. Ini oke. Nah, kemudian untuk mencari X1 ya, maka nanti apa? Yang posisinya tadi di determinan untuk X kan yang ini ya, itu diganti dengan solusinya, hasilnya ya. Itu adalah 35. Jadi untuk mencari X1 yang tadi ya, di dalam determinan ininya tadi di sistemnya, posisinya X1, koefisiennya X1 diganti dengan solusi. Untuk mencari X2, koefisiennya yang X2 diganti dengan yang ininya, hasilnya, sehingga menjadi seperti ini ya. Oke, mencari X1 berarti kan tadi yang ini satu-satunya diganti dengan 35. Untuk mencari X2, yang 1-2-nya diganti dengan 35. Oke, kemudian untuk yang mencari X1 adalah determinan yang tadi yang dengan mengganti posisi X1 dengan hasil dibagi dengan determinan itunya tadi ya, sistemnya. Sementara untuk mencari X2 seperti itu ya, determinan tadi di posisi X2 nya diganti dengan hasil, kemudian dibagi dengan determinan sistemnya ya, ketemu X1 nya 1, X2 nya 2. Nah, tadi sudah kita lihat juga ya di sebelumnya bahwa solusinya adalah 1 dan 2. Oke, itu adalah cara menggunakan rule aturan Cramer's ya untuk menghasilkan solusi bagi sistem persamaan linear ini. Tetapi ya kita tahu juga kan ya, ini kan matriksnya adalah 2x2 ya, 2 persamaan 2 variabel, mudah mencari determinannya. Untuk determinan lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, ukuran matriksnya itu kan adalah lebih sulit ya, lebih sulit mencarinya. Oke, sehingga memang aturan Cramer ini adalah tidak efisien ya, tidak praktis untuk sistem yang besar ya, large system katanya itu ya. Sebab nanti akan banyak perkalian di dalamnya ya. Perkalian ini kenapa? Pencarian determinannya. Ini kan untuk yang 2x2 saja ya, kan determinannya ada apa? Ini kali ini kurang itu ya, seperti itu. Jadi memang tidak praktis ini. Aturan Cramer ini untuk sistem yang besar ya. Sistem yang besar di sini dalam hal adalah terdiri dari banyak persamaan dan banyak variabel. Nah, sehingga ya ketidakpraktisan metode analitik ini dijawab dengan menawarkan solusi yang diberikan oleh metode numerik, metode penghampiran. Jadi pendekatan saja. Jadi metode numerik tidak memberikan hasil yang sebenarnya, walaupun bisa saja hasil yang diberikan adalah sama dengan solusi sejatinya yang dihasilkan dengan metode analitik, tetapi ya seringnya ada ini ya, ada galatnya, ada errornya, ada selisihnya dengan solusi sejati. Tetapi mudah ya jika kita menggunakan metode numerik ini, dan dia praktis untuk persamaan-persamaan ataupun sistem-sistem yang besar. Dan dia lebih applicable untuk berbagai macam permasalahan ya, dibandingkan yang analitik yang terbatas penggunaannya. Nah, jadi untuk yang sistem solusi bagi sistem persamaan linear ya dengan menggunakan metode numerik itu ada beberapa ya, ada dalam mata kuliah kita ini, hanya kita akan lihat sebagiannya saja ya. Diawali nanti dengan hari ini ya, metode video kali ini adalah dengan menggunakan ini Gaussian ya, jadi eliminasi Gaussian. Sementara nanti eliminasi Gaussian ini juga nanti terbagi bermacam-macam ya.
yang akan kita lihat ya adalah dengan dua ini saja. Dua yang pertama dulu ya. Itu adalah eliminasi Gaussian yang naif ya, dan kemudian adalah eliminasi Gaussian menggunakan pivot yang sebagian ya. Alright, kita lanjutkan. Jadi perhatikan ya, di situ diberikan ini ya, eliminasi Gaussian yang naif. Jadi dalam metode ini metode ini terdiri dari dua langkah penyelesaian. Nah, jadi 2 steps seperti itu ya. Jadi ada forward elimination, selanjutnya backward substitution ya. Jadi kita lakukan dulu forward elimination. Jadi kita mengeliminasi dia secara forward. Jadi dari X1, X2 sampai yang terakhir. Kemudian backward substitution, jadi mensubstitusi ya. Dan itu backward, berarti kita mulai dari yang paling terakhir ya, from the last variable to the first variable. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan metode analitik eliminasi dan substitusi, tapi dalam melakukan eliminasi dan substitusinya berbeda ya, seperti itu. Tidak seperti yang telah kita lihat di dalam metode analitik. Oke ya, jadi di dalam forward elimination ya, sistem persamaan linear yang diberikan ya di sini adalah dalam bentuk matriks. Itu kita akan reduce ya, kita reduce dengan menggunakan operasi elementary ya, operasi elementer ya, sehingga menjadi apa? Matriks segitiga atas ya, upper triangular form. Jadi ini semula ya, ini kita ubah ya dengan menggunakan operasi matriks elementer sehingga menjadi seperti ini, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu apa? Bisa dilihat dari sini kan, adalah suatu matriks yang dimana semua elemen-elemen matriks tersebut yang berada di bawah diagonal utama, ini kan diagonal utama ya, itu ada semuanya adalah 0. Right ya, di sini kebetulan karena matriks 3x3 hanya ada 3 elemen di bawah matriks utama. Oke ya, jadi semuanya 0. Jika sudah seperti itu, maka matriks tersebut kita katakan sebagai matriks segitiga atas. Apa fungsinya ini kita nolkan, kita reduce menjadi segitiga atas? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita mencari solusi bagi variabel-variabelnya. Perhatikan kalau kita lihat di sini kan, untuk yang baris yang ketiga ya, di sini kan 0, 0. Yang ada hanya yang koefisien bagi ini X3 yang A33 kan gitu ya. Kalau kita lakukan perkalian matriks, kan perkalian matriks adalah baris seperti itu ya kan. Kalau kita kalikan yang baris yang ketiga, 0 dikali X1 0 ya, tambah 0 dikali dengan X2 0, tambah A33 aksen ya, prime kali X3, berarti sama dengan A33 prime X3. Saya tuliskan ya. Berarti kan kalau kita lihat yang ini ya, yang baris ketiga, kan berarti kan 0 ya, saya tulis di sini ya, 0 dikali dengan X1 ya. Kita tambah, ingat ya perkalian matriks. Jadi di review lagi materinya saat sekolah dulu ya. 0 ya. Yang ini kan 0 dikali dengan X2. Right ya. Selanjutnya yang adalah apa sini? Ini A33 susah ditulisnya ya. Prime dikali dengan X X3. Oke ya. Itu equals ya, sama dengan apa? Ini kan ya. B3 prime. Perhatikan, ini 0 kali ini 0. 0 kali ini 0. Sehingga sebelah kanan hanya ada A33 prime times ya X3 ya, equals B3 prime. Sehingga apa? Kan dari sini bisa terdapat apa itu? Bahwa A33 prime sama dengan gimana? Perkalian silang ya. Segitiga ya, B3 prime dibagi dengan
kita mau mencari X3 ya. Lupa. Kita mencari X3, kita iris dulu ini. Oke. Ya, jadi sini adalah X3, X3 itu ya, dibagi dengan A33 prime. Nah, sehingga apa? Ini jadi dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi matriks segitiga atas memudahkan kita untuk mencari solusi bagi persamaan tadi, yaitu mencari apa? Mencari nilai-nilai bagi variabel-variabelnya. Dimulai dari tadi kuat ya, mulai dari variabel yang terakhir dulu ya, ketemu X3-nya adalah ini bagi ini. Ini kan semuanya sudah nilai, ini kan nilai, ini nilai tidak variabel lagi, sehingga ketemu nanti nilainya untuk X3. Nanti kita lanjutkan dengan baris yang kedua. Dimana dalam baris kedua X1-nya 0 kan, berarti kan yang ini bisa dicari ya. Sementara yang untuk yang ini kan sudah ketemu X3-nya, itu adalah yang dari perhitungan sebelumnya. Jadi memang tujuannya itu tadi adalah untuk memudahkan mencari ininya ya, melakukan substitusi secara backward. Oke, jadi perlu diingat berarti ada 2 langkah di dalam metode Gaussian ini ya. Itu adalah forward elimination dan backward substitution. Ya, tadi disampaikan di awal bahwa dalam mengubah ya suatu matriks menjadi matriks segitiga atas di dalam forward elimination itu kita menggunakan operasi-operasi baris elementer ya. Apa saja itu? Itu adalah penjumlahan ya. Jadi sini kita menjumlahkan ini ya. Menjumlahkan antara baris ya, multiple of one row to another ya. Jadi kita menjumlahkan baris satu ke baris yang berikutnya. Kemudian juga mengalihkan ya. Jadi memang elementer operasi baris elementer itu terdiri dari penjumlahan dan perkalian. Perhatikan ya, perkalian adalah dengan bilangan yang non-zero ya, dengan bilangan yang tidak nol. Kita lihat dengan contoh saja lebih mudahnya ya. Jadi ini diberikan ini agak besar ya. Suatu matriks ya. Matriks koefisiennya adalah 4. Berarti ada 4 persamaan dan 4 variabel X1 sampai X4. Jadi ini adalah koefisiennya. Ini adalah matriks hasilnya ya. Jadi kita mau mencari X1, X2, X3 dan X4 yang jika kita substitute ke dalam persamaan ini ya, kita kalikan mereka dengan masing-masingnya, itu akan menghasilkan yang sebelah sini. Right ya. Nah, kita lihat, kita lakukan forward elimination dulu. Kita ubah matriks koefisien ini menjadi matriks segitiga atas. Perhatikan ya, ini kan matriksnya 4 kali 4 ya. Yang ini ya, ini saya berpindah ya, ini ya yang saya lingkari. Ini adalah diagonal utamanya. Oke. Kita ubah ya matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Berarti apa? Menjadikan elemen-elemen matriks tadi yang berada di bawah diagonal utama menjadi 0 semua. Berarti ini menjadi 0. Ini dan ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 elemen ini yang akan kita ubah menjadi 0 semuanya. Oke ya, dengan menggunakan tadi operasi-operasi baris elementer ya. Oke, langkah pertama katanya ya di dalam forward elimination, kita eliminate X1 dari persamaan 2, 3 dan 4. Jadi ini dia bertahap ya kan, forward ya, dari mulai dari X1, X2, X3 sampai yang X yang terakhir ya. Jadi kita eliminate mulai dari X1 dulu ya. Kita eliminate, maksudnya kita hilangkan X1 tadi. Berarti kita mau menolkan ya X1 dari persamaan 2, 3 dan 4. Sehingga apa? Sehingga nanti di persamaan 2, 3 dan 4 bisa mudah untuk mencari, misalkan di persamaan 2 untuk mencari X2, persamaan 3 untuk mencari X3, di persamaan 4 untuk mencari X4. Oke, seperti ini ya. Jadi caranya ketemu di sini ya. Kita mau mengeliminir X1 from ya dari persamaan 2, 3 dan 4. Jadi bertahap ya ini ya, bertahap. Jadi kita mulai dari persamaan kedua dulu, ini persamaan kedua.
Oke, persamaan kedua kita mau menghilangkan X1 dari persamaan kedua. Menghilangkan ini kan awalnya adalah 12 untuk menjadikannya 0. Berarti mengeliminate, berarti menjadikannya menjadi 0 ya. Jadi 12 menjadi 0. Nah, operasi baris elementer apa yang kita gunakan? Tadi kan operasi baris elementer terdiri dari penjumlahan dan perkalian. Oke, perhatikan ya. Kita base-nya adalah baris 1 ya, baris 1. Bagaimana menjadikan 12 ini ya, jika kita bandingkan dengan 6 untuk menghasilkannya dengan 0. Gimana? Berarti apa? Kita 12 ya, ini kita kurangi 2 dikali 6. Bisa ya? Kan seperti itu ya. Berarti untuk yang ini ya, itu adalah kita dapatkan ya Pak. Berarti kan 12 dikurang 2 dikali 6. Kan ini sama dengan 0. Jadi base-nya adalah persamaan 1 ya. Persamaan 1. Sehingga apa? Ini kan perkaliannya, ini kan perkalian ya. Ini perkalian. Berarti kita kalikan dengan minus 2. Oke ya, jadi konstantanya minus 2. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya, adding 12 tambah minus 12 tambah ini kan sebenarnya, tapi kan karena dia tadi itu dikalikan dengan minus berarti kan menjadi kurang. Oke, ini kan sudah, itu adalah operasi baris elementernya. Oke. Ya. Dan ini ya, berarti sini apa? Konstantanya adalah minus 2 ya, minus 2, dan itu nanti akan dipakai untuk setiap elemen ya di dalam baris yang kedua ini. Oke, minus 2 nya konstantanya. Berarti nanti misalkan untuk yang ini ya, untuk yang ini itu kan berasal dari ini ya, berasal dari sini. Oke ya, minus 8. Oke, berarti apa? Plus sebenarnya kan ya, plus adding kan ya. Nah, kemudian konstantanya adalah minus 2. Oke ya, minus 2. Nah, kemudian dikalikan dengan apa? Elemen di baris 1 pada kolom yang bersesuaian. Itu adalah minus 2 ini ya, minus 2. Jadi dibaskan pada baris pertama ya. Sama dengan apa ini? Ini minus 8 ya, tambah minus 2 ya. Minus 2 times minus 2 itu adalah positif 4 ya. Jadi minus 8 ya, tambah 4 ya, sama dengan minus 4. Alright ya, ketemu ya, minus 4. Ini sama juga untuk yang ini ya, perhatikan untuk yang 6 menjadi 2. Sama caranya, berarti 6 kurang tambah ya kan addingnya. Nah, kemudian konstantanya sama ya, jadi per baris itu konstantanya sama ya, minus 2 times. Kemudian dilihat elemen yang bersesuaian di baris tersebut, di baris 1 ya, pada kolom yang ketiga itu adalah 2. Oke ya, ini 6 ditambah minus 2 times 2, ini minus 4. 6 tambah 6 tambah minus 4, berarti 6 kurang 4 itu sama dengan 2. Oke ya, ketemunya 2 di sini. Dan selanjutnya nanti ya, oke, ketemu ini, dan ini juga dilakukan ya. Alright, itu untuk yang persamaan kedua. Oke, kemudian lanjutkan dengan persamaan ketiga. Kita mau menghilangkan X1, ini kan jadi 0 dia ya. Berarti nanti ini dibaskan terhadap baris yang pertama. Dengan baris pertama ini, bagaimana menjadikan 3 menjadi 0 dengan berbasiskan pada ini baris dengan 6 kan, di 6. Nanti kan ketemu konstantanya ya. Nah, konstantanya itu nanti dipakai untuk yang ini, dan ini. Lihat ya.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita selesaikan yang ini secara detail untuk yang step 1 saja ya. Untuk step-step selanjutnya nanti bisa dipahami sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, saya erase dulu sebab ininya full Pak, ininya ya. Saya hapus dulu. Ya, kita mau menghilangkan X1 di persamaan yang ketiga. Oke. Nih ya, 3 terhadap 6. 3 ini mau kita menjadikan 0. Oke, berarti kan 3 tambah bagaimana? 3 ditambah, kita lihat ya. 3 dikurang apa? Setengah ya. Dikali apa di situ di baris satunya yang bersesuai 6 kan? Di baris satunya 6. Ini bagaimana ini? Setengah kali 6 itu 3. 3 kurang 3 0 bisa ya. Sehingga apa? Koefisiennya ya, perkaliannya ya, konstannya tadi itu adalah minus half ya. 0.5, oke. Kan ini kan sebenarnya berarti kan sama, sebenarnya adalah 3 ditambah minus tadi half itu ya, times ya, kan perkalian tadi ya, 6. Oke, dengan 6. Nah, jadi inilah sebagai konstantanya, ini kita pakai untuk yang setiap elemennya di sini, sini, sini dan situ ya. Seperti ini misalnya minus 13 ditambah minus setengah dikali dengan ini minus 2. Temunya nanti minus 12. Bisa ya? Jadi misalnya sini. Berarti minus 13 ditambah min setengah dikali apa di situ di baris satunya? Minus 2 ya. Nah, itu sama dengan apa ketemunya di sini? Minus 12. Dan selanjutnya ya, bisa dilanjutkan. Oke, ini step satunya mengeliminate X1 dari persamaan 2, 3 dan 4. Dan memang hasilnya kan jadi 0 semua ini kan. Di persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, X1-nya koefisiennya sudah kita eliminate menjadi 0. Lihat ya. Selanjutnya, eliminate X2 bersama 3 dan 4. Jadi ini nambah 1, ini juga nambah 1 ya. Jadi persamaan 3 bersamaan 4 ya, ini kita eliminate X2-nya. Oke. Hasilnya adalah ini. Ini adalah hasilnya sebenarnya yang sudah dihasilkan. Berarti kan sebelumnya matriksnya kan ini toh. Matriksnya ini kita eliminate X2-nya dari persamaan 3 dan 4. Di sini kan X2-nya koefisiennya masih 2, minus 12 dan 2 ya. Kita eliminate ya. Sehingga menjadi 0, 0 seperti ini. Berarti ini adalah hasil setelah kita lakukan eliminasi X2 dari persamaan 3 dan 4. Oke, kemudian selanjutnya kita eliminasi X3 dari persamaan 4. Berarti ini base-nya ya. Sehingga menjadi ini. Jadi ini adalah hasilnya setelah kita lakukan eliminasi X3 dari persamaan 4. Perhatikan sini kan dia sudah 0 ya. Oke. Ini sudah selesai kan? Jadi eliminasinya itu sampai yang ini ya, X3 ya. Jadi sampai variabel yang terakhir kurang 1. Oke. Setelah selesai kita lakukan forward elimination dan mendapatkan matriks segitiga atas ya. Perhatikan ini kan segitiga atas ya. Oke, sudah 0 semuanya yang di bawah diagonal utama. Kita lakukan langkah yang kedua, itu adalah backward substitution. Jadi ini diberikan summary-nya ya. Jadi ini adalah matriks akhir dari proses forward elimination. Yang ini akan kita lakukan backward substitution, dimulai dari the last variable. Itu adalah mulai dari variabel yang X4. Oke, ini dia. Temu X4 adalah seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya didapat tadi contoh tadi yang saya berikan ya. Kita kalikan dulu kan.
0 dikali X1 0 tambah 0 dikali X2 0 tambah 0 dikali dengan X3 0 tambah minus 3 dikali dengan X4, berarti kan minus 3 X4 ya, sama dengan yang sebelah kanannya adalah minus 3 kan itu ya, minus 3. Right ya, sehingga apa, X4 nya yang mau kita cari sama dengan ini dibagi itu ya, minus 3 yang di kanan dibagi koefisiennya X4 sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan ke X3, kita naik ke atas, kita 0 kali X1 0 tambah 0 dikali dengan X2 0 tambah 2 dikali X3 2X3 ya, tambah minus 5 dikali dengan X4, berarti 2X3 kurang 5X4 sama dengan minus 9. Nah, dimana tadi X4 nya kan sama dengan 1, jadi kita substitute ya X4 nya dengan 1, sehingga menjadi apa, 2X3 dikurang minus 5 ya sama dengan minus 9. Ini kan ya. Kemudian X3 sama dengan apa, minus 9, tadi kan kurang 5 ya, minus 5 kali 1 kan minus 5, kurang 5 berarti kan pindah ruas menjadi positif kan ya, minus 9 tambah 5 dibagi dengan 2 ini tadi adalah koefisiennya dari X3 kan, 22X3, kita mau mencari X3 nya berarti dibagi dengan 2 sehingga ketemu minus 2. Jadi dilanjutkan, kita naik ke atas untuk mencari X2, berarti 0 dikali X1 0 ya, dikurang minus 4X2 ditambah dengan 2X3 ditambah dengan 2X4 sama dengan minus 4. Nah, di mana di sini X3 dan X4 nya sudah kita ketahui nilainya ya dari perhitungan sebelumnya, sehingga bisa kita dapatkan X2 nya. Nanti kemudian naik ke atasnya lagi cari X1 sampai selesai kan ya, ketemu ya, ini dia X1 nya ya, 3 1 minus 2 1. Kalau kita apply ke dalam sini ya, kita kalikan, nanti akan menghasilkan ini jika tanpa galat ya. Tapi jika ada galatnya nanti ada selisihnya kan gitu ya, ada selisihnya. Semakin kecil selisihnya berarti kan dia semakin mendekati solusi yang sebenarnya ya, berarti semakin presisi perhitungan kita tadi ya. Jadi ini diberikan ininya ya, gambarannya saja ya, ilustrasinya di dalam for elimination seperti ini caranya. Jadi ini dalam bentuk rumus ya, ini sebenarnya tidak perlu dihafal ya, tapi tadi perlu diingat yang tadi saja bagaimana mengaplikasikannya. Ya, jadi di sini untuk mengeliminate XK, jadi K-nya adalah sembarang apa saja, jadi diberikan ininya formulanya. Kalau bagi yang merasa ini mudah dengan menghafal seperti ini, silahkan ya. Yang buat substitution diberikan juga ininya formulanya. Nah, sebenarnya ini formula ini diberikan adalah untuk memudahkan kita nanti dalam membuat codingnya ya, membuat program untuk metode Gaussian ini. Nanti sini diberikan ya, ada pseudocode-nya ya. Jadi sebelum ke situ kita lihat dulu ini. Walaupun tadi sudah kita lihat di awal sekali ya, bahwa suatu sistem persamaan itu ya, persamaan linear itu bisa dalam 3 kondisi ya, memiliki solusi dan pastinya solusinya adalah unik ya, ataupun tidak ada solusinya, itu tadi adalah yang inconsistent itu tadi, dan bisa juga dia memiliki lebih dari satu solusi, berarti dia infinite itu ya. Jadi bisa 3 kemungkinan ya untuk persamaan AX sama dengan B. Jadi A itu adalah koefisien dari apa tadi, peubahnya ya, koefisien dari peubahnya ini A, X itu adalah peubahnya, B itu adalah matriks hasilnya tadi ya. Ini suatu sistem persamaan ini bisa memiliki solusi yang unik jika apa, jika determinan dari matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian apa? Matriks tereduksinya ataupun matriks segitiga atasnya tidak memiliki
ya, has no zero rows ya, jadi tidak memiliki baris-baris yang itu nilainya 0 semuanya, kan gitu. Tadi kan di dalam reduce matrix kan M-nya ya tujuannya adalah untuk membuat elemen-elemen di bawah diagonal utama menjadi 0 semuanya ya, itu dalam matriks terreduksi segitiga atas tadi. Tapi jika misalnya ada baris ya, ada baris yang 0 semua elemennya, tidak hanya pada elemen yang berada di bawah diagonal utama semuanya 0, maka apa? Matriks tadi persamaan tadi tidak memiliki solusi. Oke ya, sehingga jika suatu sistem persamaan memiliki solusi jika apa? Jika tidak ada yang seperti ini ya, has no zero rows. Jadi semua elemennya pada baris tadi semuanya 0. Kalau seperti itu berarti dia akan tidak ada solusinya yang unik. Nah, kemudian jika dia tidak memberikan solusi apa? Yang tadi inkonsisten jika determinan dari koefisiennya sama dengan 0. Kemudian matriks terreduksinya tadi memiliki satu atau lebih zero rows. Jadi lebih bisa satu rows ataupun satu row ya, ataupun lebih dari satu row yang itu dia semua elemen pada matriks pada barisan adalah 0 semuanya ya di reduce matriksnya tadi. Kemudian apa lagi? Ada syarat yang ketiganya, zero rows tadi ya, corresponding ya, kemudian juga corresponding B elementsnya adalah tidak sama dengan 0. B tadi itu ini ya solusinya ya. Jadi tadi untuk matriks tadi yang dia elemen-elemennya ada barisnya yang ada baris yang elemennya adalah 0 semua. Nah, itu juga pada baris tersebut ya di matriks B-nya itu dia elemennya tidak sama dengan 0. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini misalnya matriks solusinya 3 kali 3 ya. 3. Jadi misalnya 0 seperti ini ya. Oke. Nah, tadi ubahnya di sini ya. Misalnya di sini adalah X3 kan gitu ya. Nah, di sini sama dengan ya. Nah, di sini di corresponding B-nya berarti yang di sini ya. Itu dia tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak sama dengan 0 ya. Nah, jika seperti ini dia no solution. Tetapi nanti jika apa? Jika yang katanya ya, jika yang di sini ya itu sama dengan 0 ya, di sininya 0 di baris yang sama tadi yang ini semuanya 0, maka itu adalah infinite, berarti solusinya lebih dari 1. Oke, bisa paham ya? Berarti ada 3 kemungkinan yang tadi ya. Ada solusinya dan unik, kemudian tidak ada solusinya, dan solusinya lebih dari 1. Oke, jadi ini adalah untuk mengidentifikasi ya apakah suatu matriks suatu sistem persamaan akan memiliki solusi ataupun tidak ya. Jadi kita cek dari determinannya. Jadi ini tapi kan ini kan tidak praktis juga ya. Sebab ini kan kita bisa apply dengan mudah jika apa? Jika ukuran matriks koefisiennya adalah 2. Kalau 3 masih mudah ya. Tapi ini kalau misalkan sudah lebih di atas 3 kan itu susah ya, lebih susah untuk mencari determinannya. Ya, mencari determinannya. Jadi memang ini pengecekan ini kurang praktis juga ya, kurang praktis. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian ini diberikan pseudocode-nya ya. Ini tadi menggunakan tadi yang formula tadi yang diberikan di awal. Jadi ini adalah untuk yang forward elimination. Jadi eliminasi yang ke hadapan kan gitu ya. Jadi bagaimana melakukan eliminasi. Ini adalah pseudocode-nya. Ini nanti bisa di-apply ya, diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dikuasai. Oke. Nah, ini adalah untuk yang bug substitution. Oke ya. Right. Ini adalah akhir dari materi yang Gaussian, yang naif Gaussian. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya
Bagaimana jika eliminasi Gaussian itu tadi kita tambahkan dengan pivot? Nah, dalam hal ini adalah yang partial, yang sebagian yang dia itu kita skalakan, kita scale kan gitu. Kenapa ini muncul ya metode ini? Itu disebabkan adanya permasalahan ya, problems with naive Gaussian elimination. Gitu, kita lihat apa permasalahannya. Nah, jadi tadi yang sebelumnya telah kita lihat mengenai eliminasi Gaussian yang naif, yang itu memang mudah ya, terdiri dari 2 langkah, forward elimination dan backward substitution. Tetapi ya, kemudahan yang diberikan oleh naive Gaussian elimination itu ternyata ada drawbacknya ya. Itu apa? Dia bisa menjadi masalah ataupun susah untuk diaplikasikan untuk permasalahan-permasalahan yang diberikan sebagai berikut. Nah, di sini diberikan bahwa eliminasi naif yang Gaussian yang naif itu may fail katanya ya, bisa saja gagal, tidak memberikan solusi untuk kasus-kasus yang seperti ini. Ya, kasus-kasus yang sederhana katanya gitu ya. Misalnya apa? Ada ya elemen pivotnya yang 0. Tadi kan perhatikan ya. Tadi kan langkah pertama di dalam forward elimination ya, kita mengeliminasi X1 dari persamaan 2 sampai persamaan yang terakhir kan gitu ya. Misalkan pada 4 persamaan berarti sampai persamaan 4 kita eliminasi X1-nya. Nah, tadi dalam mengeliminasi X1 tadi di persamaan 2, 3 dan 4, kita kan menjadikan persamaan 1 sebagai base-nya kan ya. Sebagai base-nya maksudnya apa? Kita kalikan konstanta dengan elemen di baris yang pertama. Bagaimana? Itu kan akan menjadi masalah jika apa? Elemen di baris pertama tersebut adalah 0. Seperti ini misalnya ya. Ini kan contoh yang sederhana ya. Kalau kita mau ubah ini menjadi matriks segitiga atas, berarti kan hanya ini saja yang mau kita ubah menjadi 0. Ya. Berarti apa nih? Kita cari konstantanya yang jika kita kalikan kemudian kita jumlahkan ke sini itu masih kan 0 ya. Berarti kan ini apa? 1 ditambah kan ya, adding ya. Berapa sini yang kita harus kita cari ya bilangannya ya. Ini kan question mark, sorry. Konstantanya kita buat aja C ya gitu ya. Konstantanya yang jika kita kalikan ya dengan, perhatikan di sini ini apa, dia kan kita basekan kepada baris pertama ya, 0 ya, itu harus menghasilkan 0 kan, menjadikan dia matriks segitiga atas. Ini mau kita ubah menjadi 0. Ini perhatikan, bilangan berapapun kita kalikan 0 adalah 0 ya, mau C-nya 5, 100, minus 1, ini kan akan menghasilkan selalunya adalah 0. Sementara di awal itu adalah 1, jadi 1 tambah berapa? 1 tambah 0 itu kan tidak akan sama dengan 0 ya. Sehingga apa? Ini tidak bisa kita ubah menjadi ya, kita tidak bisa reduce ini menjadi upper triangular form itu tadi. Ya, sehingga dia gagal, tidak bisa kita apply di sini eliminasi Gaussian yang naif. Fail katanya gitu ya di sini. Kemudian permasalahan lagi ya di dalam, selain itu ya, permasalahan lagi di dalam eliminasi Gaussian yang naif itu adalah jika apa? Ada elemen-elemennya itu yang dia itu ya, elemen-elemen pivotnya ya sangat kecil. Tadi kan 0 ya, yang ini adalah sangat kecil. Jadi bukan 0 tapi sangat kecil bilangannya. Ini nanti bisa menghasilkan apa? Error ya pada komputasinya. Perhatikan di sini kan berarti kan di sini adalah sangat kecil bilangannya ya, perkalian dengan bilangan yang sangat kecil. Sehingga nanti kan apa? Perlu apa? Nilai C yang sangat besar kan ya, untuk bisa menyamakannya dengan yang ininya. Kan jika misalkan ininya tadi sangat kecil, berarti kan nilai konstantanya harus sangat besar untuk bisa menghasilkan 0 tadi jika kita jumlahkan dengan yang baris yang mau kita ubah menjadi 0. Nanti kan semakin lama semakin kecil nilai ininya, berarti kan semakin besar ininya. Sehingga apa? Bisa menghasilkan error komputasi yang bisa saja kan tadi bilang yang sangat besar tadi itu, konstanta yang tadi yang sangat besar itu melebihi dari misalnya kapasitas daya tampung dari tipe data bagi variabel yang telah kita tentukan, bisa seperti itu ya, dan sebagainya. Jadi di sini gagal
tidak bisa kita apply eliminasi Gaussian tadi. Nah, sehingga datanglah ya di ini yang ditawarkan eliminasi Gaussian dengan pivot yang parsial ya, seperti diberikan dalam contoh ya. Ini tetap 4 persamaan dan 4 variabel, tapi kali ini kita mau melakukannya dengan ini ya. Ada bedanya, nanti perhatikan di mana bedanya. Jadi di langkah pertamanya, tapi tetap sama di sini ya, karena di Gaussian, jadi tetap ada 2 langkah, forward elimination dan backward substitution. Tapi kita tidak sekedar lakukan matriks elementer dan juga substitusi ya. Ada yang kita lakukan, ada tambahannya ya pada yang tadi yang naif. Pertama sini kita perlu lihat dulu adalah scale factor, jadi vektor skala ya. Nah, jadi di dalam vektor skala ini ya, kita daftarkan di sini adalah elemen-elemen yang terbesar dari setiap baris pada matriks koefisiennya. Dari setiap baris ya, perhatikan. Ya, each row. Ya, kita carikan yang paling besar tanpa ya disregard sign-nya katanya gitu ya. Jadi kita abaikan tandanya. Misalkan kita lihat di baris pertama, tapi perhatikan dari matriks koefisiennya aja ya. Ini tidak diperhitungkan ya. Jadi dari baris pertama paling besar adalah 2. Dari baris yang kedua paling besar adalah 4. Dari baris yang ketiga paling besar adalah 8. Baris keempat paling besar adalah 5. Sehingga itu menjadi scale vektornya ini ya, yang S ini. Nah, kemudian yang indeksnya nih mengindeks saja ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah disregard sign. Perhatikan misalnya ini 8 adalah minus 8 ya. Berarti tetap 8 adalah yang terbesarnya. Jadi kita abaikan tandanya ya, disregard sign. Ya. Jadi perhatikan di sini muncul tadi vektor indeks ya. Dimana kan itu hanya untuk mengindeks saja ya barisnya ya. Jadi kenapa kita gunakan vektor indeks? Di sini ada manfaatnya. Di vektor indeks itu kita gunakan sebab itu nanti akan memudahkan kita dalam melakukan ini ya, pertukaran katanya ya, pertukaran ya, pertukaran tadi indeks jadi kita akan melakukan single saja, jadi satu elemen indeks yang kita tukar ya, tanpa ya daripada kita melakukan pengubahan ini ya complete row-nya. Jadi nanti jika kita gunakan vektor indeks, kita hanya perlu melakukan penghitungan dengan mengubah satu elemen di dalam indeks tadi itu ya, elemen indeksnya. Jadi tidak keseluruhan baris kita lakukan pertukaran. Oke. Jadi ini sangat praktis ya, khususnya untuk yang permasalahan ya sistem persamaan yang memiliki banyak ini ya, banyak baris. Nanti kita lihat lebih ininya ya, lebih pemahamannya lebih dengan melihat pada contoh. Ini kita lihat ya, forward elimination, jadi sama langkahnya forward elimination ya. Step 1-nya eliminate X1 dari persamaan 2, 3 sampai yang persamaan terakhir. Dalam hal ini adalah persamaan yang keempat. Oke, jadi sebelumnya kita cari dulu vektor scale-nya ya. Itu adalah koefisien yang terbesar dari setiap baris dengan mengabaikan tandanya ya. Kemudian adalah vektor indeksnya. Indeks saja ya, baris 1, baris 2, 3, dan 4. Selanjutnya apa? Kita mencari rasio terlebih dahulu ya. Rasio itu adalah apa? Ya, elemen ya pada kolomnya ya, kalau kita perhatikan ini adalah pada kolomnya. Oke, dibagi dengan vektor scale-nya itu tadi. Ya. Jadi untuk mengeliminasi X1 kita perhatikan ini adalah untuk yang di kolom pertama. Kan eliminasi X1 kan berarti kan dia yang adanya di kolom pertama ya, X1 itu ya koefisiennya ya. Jadi kita ambil yang pertama ya. Ambil yang elemen-elemen yang di kolom pertama untuk setiap barisnya 1, 3, 5, dan 4.
kayak gitu ya. Jadi kita lihat 1, 3, 5, dan 4 setiap barisnya. Oke, dibagi dengan masing-masing dengan vektor scale-nya ini tadi, dengan bilangan terbesar di setiap baris tersebut. Nah, perhatikan ini adalah harga mutlak ya. Jadi nanti kita mutlakkan dia nilainya ya, kita mutlakkan. Jadi kalau dia negatif menjadi positif. Di 1 bagi 2, 3 bagi 4, 5 bagi 8, 4 bagi 5. Oke. Kemudian dari sini tadi, dari rasio ini tadi ya, itu kita cari yang paling besar. Kita cari yang paling besar. Oke. 1 bagi 2 itu kan 0,5 ya. 3 bagi 4 itu 0,75. Berarti kan lebih besar ini ya. 5 bagi 8. Nah, itu besar lagi ya. Atau kalau lebih mudahnya kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita bisa bawa ke berapa nih? 2, 4, 8, dan 5 itu kita bisa bawa ke berapa ini? 2 itu 2 kali 1 ya. 4 itu 2 kali 2. 8 itu 2 kali 2 kali 2 ya, 2 pangkat 3. Sementara itu 5 itu bilangan prima ya, 5 kali 1. Sehingga bisa kita bawa ke dalam 2-nya yang paling besar kan 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dikali dengan 5, 8 kali 5. Jadi kita bisa bawa ke 40 penyebutnya ya, 40 penyebutnya. 2 kalau kita buat ke 40 kan kita perlu kali dengan 20 ya, sehingga di atasnya kita kali 20 menjadi 20/40. Itu adalah untuk yang setengah ya. Untuk yang 4 itu kita ya, penyebutnya kita jadikan 4, berarti apa? Penyebut yang situ 4 semula ya, kita kalikan 10 ya untuk menjadikan 40, sehingga pembilangnya kita kalikan dengan 10 menjadi 30/40. Kemudian yang 5/8 menjadi apa? Yang di bawah penyebutnya kita kalikan 5 untuk menjadi 40, sehingga di atas kita kalikan 5 menjadi 25/40. Sementara yang di bawah itu ya untuk 4/5 ya, 5 itu untuk menjadi 40 kita kalikan dengan 8, berarti yang di atas kita kalikan juga dengan 8. 4 kali 8 itu adalah 32. Jadi nanti yang ini setengah itu adalah sama dengan 20/40. Ini sama dengan 30/40, ini adalah 25/40, ini adalah 32/40. Sehingga paling besar adalah ini ya, yang paling besar 32/40. 45 ini adalah paling besar maksimumnya. Yang itu adalah correspond katanya ya dengan L4, itu adalah untuk indeksnya ya. Ya, berarti apa? Persamaan keempat menjadi pivot ya. Jadi baris pivot untuk yang baris pivot yang pertama. Kalau tadi kan tidak ya. Untuk mengeliminasi X1 ya, yang menjadi barisnya adalah yang menjadi basisnya ya, ataupun pivotnya itu adalah persamaan 1. Sehingga kita lakukan pengeliminasian X1 di baris 2, 3, dan 4. Nanti ya di yang sebelumnya tadi ya, tadi walaupun tadi kita tidak kita lihat secara jelas, di step yang keduanya itu mengeliminasi X2, maka yang menjadi base-nya ya itu adalah baris yang kedua. Dan kita akan delete ya, kita akan eliminate X2 dari persamaan 3 dan 4. Kemudian di step yang ketiganya mengeliminasi X2 ya, X3, maka yang menjadi base-nya adalah persamaan 3. Kita akan eliminate X3 di persamaan yang keempat. Jadi yang menjadi base-nya adalah sesuai dengan apa yang mau kita eliminate ya. Kita eliminate X1 berarti base-nya adalah baris 1. Eliminate X2 berarti base-nya adalah baris 2. Tapi tidak di dalam sini ya, yang di dalam eliminasi Gaussian dengan scale partial pivoting ya. Jadi pivotnya sebagian saja ya. Jadi yang kita jadikan sebagai base-nya, pivotnya itu adalah yang ini tadi, baris yang memiliki rasio yang terbesar. Dalam hal ini kan adalah baris yang keempat. Jadi untuk mengeliminate X1, pivotnya ya, baris yang menjadi pivot itu adalah baris yang keempat, persamaan yang keempat. Jadi ini. Oke. Nah, kita mau mengeliminate X1 ya. Oke, sebelum kita lakukan itu tadi eliminate, kita ubah dulu vektor indeksnya tadi ya. Vektor indeksnya itu kan posisi awal 1, 2, 3, dan 4 korespon ya. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, dan 4. Ternyata kita ketemukan apa? Bahwa baris keempat adalah lebih besar rasionya. Jadi itu yang akan menjadi base. Sehingga kita perlu ubah posisinya ya. Jadi
4 ini baris yang keempat kita ubah menjadi posisi yang pertama. Kita jadi exchange gitu ya. Jadi yang di sini tadi sebelumnya 1 kita pindahkan ke 4 sehingga menjadi 4 2 3 1. Oke, ya ini dia kan ya. Nah, kemudian kita hilangkan X1 ya. Kita hilangkan X1 dari persamaan 1, 2, dan 3. Ya, berarti selain tentu saja selain pivotnya. Jadi untuk yang pivotnya tidak kita hilangkan, ini menjadi 0 ya. Oke. Nah, ini untuk operasi-operasi yang menghilangkan ini menjadi 0 ya. Membuatnya menjadi 0, itu adalah menggunakan tetap operasi baris elementer seperti kemarin ya, seperti yang sebelumnya. Cuma dalam hal ini yang berubah apa? Di sini base-nya adalah baris yang keempat. Oke ya. Berarti seperti ini misalnya 1 untuk menjadi 0. Bagaimana? Kan ini terhadap 4 ya. Berarti kan 1 ditambah minus 4 kali 1. 1 ditambah minus 1/4 dikali 4, kan base-nya 4 ya. Sehingga menjadikan dia adalah 0. Nah, untuk yang ini ya kan berarti kan 1 ditambah kan ading tadi ya, kemudian ini koefisiennya apa? Ini kan terhadap 4 ya. Berarti minus 1/4 ya. Kita kalikan dengan apa dia baris elemen yang bersesuaian pada baris 4 sekarang ya, kan dia pivotnya ya. Pada kolom tersebut adalah 4 dikali dengan 4. Ini kan sudah sama dengan 0 ya. Sehingga apa? Ini adalah konstantanya minus 1/4 dipakai nanti untuk yang ini, untuk yang ini, dan ini, sehingga akan menjadi seperti ini ya hasilnya. Oke, nanti untuk yang baris kedua juga sama. Bagaimana mengubah 3 ini menjadi 0 terhadap baris 4? Oke, dan nanti ketemu C-nya kan ya. C-nya itu konstantanya itu nanti dipakai untuk yang ini, dan ini. Oke ya, sehingga ketemu di akhir adalah seperti ini hasilnya. Ini untuk mengeliminasi S2 ya. Nah, sebelum kita eliminasi, kita perlu cari tadi ini lagi. Ini kan tadi skala tetap sama ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita lihat vektor indeksnya. Ini berarti sudah selesai diproses. Nah, sekarang kita lihat ini, kita compare dulu. Kita cari dulu rasionya lagi. Jadi sama ya. Jadi sebelum melakukan eliminasi ya, sebelum melakukan operasi baris elementer, kita cari dulu rasionya ya. Yang ini sudah fix tadi kan dilakukan ya. Sekarang kita mulai 2, 3, dan 1. Jadi yang untuk yang baris yang kedua. Baris yang kedua ini perhatikan ya. Baris yang kedua, tapi kan untuk elemen X2 berarti dimulai dari kolom yang kedua. Apa koefisiennya? 0,5. Ini tadi adalah harga mutlak ya. Jadi diambil positifnya 0,5 dibagi dengan ini scale-nya di baris yang kedua itu adalah 4. Oke, bagi 4. Nah, kemudian yang di baris yang ketiga, koefisien yang di kolom kedua itu adalah 5,5 dibagi dengan scale-nya. Ini ya. Kemudian yang di baris yang pertama. Baris pertama, perhatikan. Ini ya. Nah, ini harga mutlaknya berarti 1,5 dibagi dengan ini scale di baris yang keempat. Baris yang pertama nih kan, baris yang pertama. Perhatikan bukan 5 ya. Ini kan 5 tadi adalah scale untuk baris yang keempat. Tapi adalah 2. Sehingga sini adalah 2. Baris yang pertama. Jadi dibaca yang ininya ya, dibaca ininya. Oke. Kita cari ya, kita bandingkan. Ternyata ini adalah yang maksimum. Berarti apa? Jadi ini tadi kan baris pertama ya. Berarti baris pertama itu adalah menjadi pivot untuk operasi mengeliminate X2. Sehingga kita perlu replace ya, kita exchange tempatnya tadi kan ini ya. Kita pindahkan 1 ke posisi yang kedua. Kemudian yang 2 ini kita letakkan di posisi yang ditinggalkan oleh 1. Sehingga menjadi 4132. Berarti baris 1 menjadi pivot untuk penghitungan ya, mengeliminasi X2. Oke ya, kita lihat. Perhatikan, ini tidak kita operasikan ya. Ini kan sudah fix ya tadi. Di mengeliminasi X1. Jadi sekarang ini menjadi pivotnya ya, ini menjadi pivot. Oke ya, menjadi pivotnya. Kita eliminate lah X2 ya di persamaan 2 dan 3. Oke. Kemudian selanjutnya ya eliminate X3 sama ya, sebelum melakukan eliminate kita cari dulu rasionya. Berarti kan tadi kan ini sudah fix ya.
Sekarang baris 3 dan baris 2. Baris 3 ya, perhatikan baris 3. Di kolom ketiga, koefisiennya ini 2,5. Oke, dibagi dengan scale yang baris ketiga ya, itu adalah 8. Oke, ini ya. Kemudian ini adalah baris yang kedua. Baris kedua, apa di sini baris kedua? Minus 2,5 ya. Kolom yang ketiga ya, karena kita kan mengeliminir X3. Harga mutlaknya ya, 2,5 nanti ya. Dibagi dengan, ini scale untuk yang baris kedua. Jadi bukan 5, tapi adalah 4. Oke, kita bandingkan, ternyata ini adalah yang terbesar. Jadi baris yang kedua, ini baris kedua adalah menjadi pivot untuk yang mengeliminate X3. Berarti kita eliminate X3 dari persamaan yang ketiga. Kan gitu ya. Kita berubah urutannya. Oke, selanjutnya ini selesai. Ini semuanya sudah seperti ini ya. Sudah 0 semuanya, kan gitu. Sorry, salah. Sebelum ke situ sebenarnya itu adalah setelah dilakukan proses ini memindah ya. Jadi hasil dari mengeliminate X3 itu adalah ini ya. Hasil dari mengeliminate X3 adalah yang ini. Oke ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan. Jadi ini adalah hasil dari proses setelah mengeliminate X3 seperti ini. Oke. Nah, ini kan tidak terlihat seperti matriks segitiga atas ya. Ini kan seharusnya matriks segitiga atas adalah bahwa elemen-elemen di bawah diagonal utama itu adalah 0 semuanya. Kok ini kan tidak ya. Scramble seperti itu ya. Jadi kita perlu susun. Kita susun sesuai ini tadi. Urutan yang ada di dalam vektor indeks. Bawahnya apa? Bawah apa? Baris ya. Jadi baris keempat itu adalah di posisi yang pertama. Ini kan baris keempatnya. Itu berada di posisi pertama kan di sini ya. Berarti ini kita pindah ke posisi 1 seperti ini. Oke. Nah, kemudian baris yang pertama ini kan 1 ya, di posisi yang kedua kan ini ya, posisi kedua ini baris pertama. Oke, ini ya. Kita letakkan di posisi yang kedua ini. Oke, kemudian baris yang kedua kita letakkan posisi yang ketiga. Ini kan 1 2 3 ya. Ini baris kedua. Oke, kita letakkan posisi ketiga. Kemudian ini baris yang ketiga, kita letakkan posisi yang 1, 2, 3, 4. Posisi keempat ini yang ke baris yang ketiga ya. Letakkan posisi yang keempat. Nah, jika seperti ini kita sudah susun ulang, ini sudah menjadi bentuk matriks segitiga atas. Sehingga bisa kita lakukan backward substitution. Sama seperti yang naif ya. Oke ya, ini dia backward substitutionnya, ketemu X1, X2, X3 dan X4-nya. Ini contoh yang kedua. Perhatikan ini ya, ada minus 8. Nanti disregard ininya ya. Disregard tandanya untuk mencari yang tadi yang terbesar untuk vektor scale-nya tadi. Oke, bisa saya rasa ini nanti coba dipahami contohnya di rumah ya. Oke. Alright ya. Ya, seperti itu ya. Oke, sebelum berakhir kita lihat dulu yang satu ini ya. How do we know if a solution is good or not ya? Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa solusi yang kita dapatkan dari tadi metode Gaussian ataupun Gaussian yang dengan scale partial pivot itu tadi ya, itu adalah baik atau tidak? Itu adalah berdasarkan ini tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan juga sebenarnya itu adanya error itu tadi, galatnya. Jadi semakin kecil galatnya, berarti apa? Solusi yang diberikan adalah semakin baik, semakin mendekati solusi yang sebenarnya. Atau bahkan jika bisa menghasilkan sama dengan 0 galatnya, berarti kan sama dengan solusi yang sejati, yang sebenarnya yang dihasilkan dari metode analitik. Ya, seperti ini misalnya ya, misalnya adalah AX sama dengan B. Ya, jadi X yang tadi kita dapatkan, misalnya jika ada 4 variabelnya X1, X2, X3, dan X4, ini adalah solusi jika bagaimana? Jika kita lakukan operasi seperti ini, AX kurang B sama dengan 0. Jika seperti ini apa? Berarti itu adalah solusi yang sejatinya, ya, yang X ini. Tapi jika misalkan ada residu ya, bahwa ini tidak sama dengan 0 ya, jadi tidak sama dengan 0 ya di sini. Berarti kan ada apa? Ada selisih kan ya, ada R. Di mana besarnya R itu sama dengan AX kurang B. Bisa nih ya. Oke, jadi apa? Ada selisih. Namanya
Tadi saya sampaikan di awal bahwa metode dengan numerik ya, pendekatan dengan metode numerik dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan itu memberikan solusi hampiran, di mana di situ akan ada error ya. Walaupun error itu bisa bermacam-macam, bisa sangat kecil ya, atau bisa sama dengan 0 juga ya. Kemudian solusi yang tadi X itu tadi yang kita hasilkan dari pendekatan numerik itu masih bisa diterima ya, acceptable, jika apa katanya, jika nilai ininya tadi ya, nilai mutlak dari rasionya itu masih lebih kecil sama dengan ya dari suatu nilai tertentu yang kita tetapkan. Misalkan kita tetapkan galatnya dalam 0,5. Jadi kalau sepanjang galat-galat yang kita temukan ya dalam mencari solusi tadi masih lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka solusi tadi masih bisa kita ambil sebagai solusi bagi persamaan kita. Jika tidak, maksudnya nilainya adalah lebih besar daripada ini yang kita tetapkan, maka itu tidak menjadi solusi. Jadi kita harus lakukan perhitungan ulang. Mungkin saja kan kita salah dalam, ada kesalahan dalam menghitung, ataupun mungkin juga kita bisa ya naikkan nilai ininya ya. Jika kita bisa lihat ternyata dari berbagai percobaan ternyata ini tidak bisa selalu lebih kecil, berarti nilai galat ininya ya, thresholdnya kita tadi naikkan ya, seperti itu. Ini misalnya di contohnya ya, how good is the solution ya, seperti ini tadi. Jadi ini rasionya ya, rasionya misalkan nilai epsilonnya adalah ini. Jadi tadi apa ya, maksimumnya, maksimum dari ini harus lebih kecil sama dengan ini. Harga mutlak tadi ya, disregard sign, mana yang paling besar? Paling besar adalah ini kan ya, disregard sign 0,03. Nah, apakah 0,03 ini masih lebih kecil atau sama dengan 0,1? Iya benar, berarti apa? Ini adalah ya, berarti solusi ini adalah diterima ya, diterima. Oke ya. Nah, kemudian ini ada remarks-nya ya, summary-nya, kesimpulan ya. Oke, nanti bisa dipahami lagi ya dengan mengingat-ingat tadi contoh-contohnya tadi. Oke, dan ini adalah akhir dari slide saya ya dalam materi solusi bagi sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gaussian yang naif. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.